Halo semua, saya Flavia Rana Adisti akan menjelaskan kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praksara, masyarakat Indonesia memasuki masa Hindu-Buddha yang sering disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya dari India. Berikut adalah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini. Yang pertama, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori atau pendapat, yaitu yang pertama, teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Mereka berdagang menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap, dan ada yang menikah dengan warga pribumi, sehingga pengaruh kebudayaan India menyebar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, teori Ksatria. Ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, C.C. Burke. Ksatria India terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia sehingga membantu kemenangan salah satu suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah kemenangan, di antara mereka dinikahkan dengan salah satu putri kepala suku, sehingga para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, Mukherjee. Para ksatria India membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, J.L. Muenz. Sekitar abad ke-5, di antara para keluarga kerajaan di India Selatan, ada yang melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran, lalu mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana diungkap oleh J.C. Van Lier. Berdasarkan pada pengamatannya terhadap sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang hanya dikuasai golongan Brahmana, sehingga sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Yang keempat, teori arus balik. Diungkap oleh F.D.K. Bosch, menurutnya banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, lalu setelah kembali ke Indonesia mereka menyebarkannya. 2. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia membawa perubahan dalam bidang A. Bidang pemerintahan. Dahulu, masyarakat dipimpin seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Ia harus mengetahui adat istiadat dan pemujaan roh nenek moyang, juga harus melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah masuk unsur Hindu-Buddha, kepala suku digantikan oleh raja yang memiliki kekuasaan besar. Raja tidak dipilih, tetapi diturunkan secara turun-temurun dan dianggap sebagai keturunan dewa. B. Bidang sosial. Ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat disebut dengan sistem kasta. Golongan Brahmana atau pendeta, golongan ksatria atau bangsawan prajurit, golongan Vaishya atau pedagang dan petani, golongan Sudra atau rakyat biasa. Hal ini berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. C. Bidang ekonomi. Perdagangan di Indonesia meningkat pesat sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina. Pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi pedagang India dan Cina, menyebabkan munculnya pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. D. Bidang agama. Munculnya pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan memudahkan penyebaran agama Hindu-Buddha di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia menganut agama tersebut, namun sistem kepercayaan terhadap roh halus tetap ada. E. Bidang kebudayaan. Masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebabkan terjadinya proses perpaduan dengan kebudayaan asli Indonesia atau akulturasi. Contoh hasil akulturasinya yaitu yang pertama seni bangunan. Candi di Indonesia berbentuk bangunan yang megah dengan patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian candi dan stupa adalah unsur dari India, sedangkan bentuk punden berundak merupakan unsur asli Indonesia. Yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Pada candi terdapat relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding. Misalnya pada Candi Borobudur terdapat pahatan riwayat Sang Buddha dan di sekitarnya terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati.
Yang ketiga, sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli Indonesia. Hal ini didukung pula oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. 3. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Banyaknya jumlah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan bersejarah, antara lain A. Candi dan stupa. Didirikan sebagai tempat pemujaan dan makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya adalah Candi Prambanan, Sukuh, Canggal, dan Gedong Songo. Adapun yang digunakan agama Buddha contohnya Candi Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plaosan. B. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Ada yang beratap atau paduraksa dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua atau bentar. Contohnya, Gapura Wringin Lawang di Trowulan peninggalan kerajaan Majapahit. C. Petirtaan merupakan pemandian suci di kalangan istana, misalnya Petirtaan Tirta Empul dan Jolotondo. D. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk Dewa Wisnu menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajna Paramita. Patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan bersemedi, atau sikap Wara Mudra, sikap tangan memberi anugerah. E. Relief, yaitu seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi yang melukiskan suatu cerita. Contohnya, cerita Ramayana pada dinding Candi Prambanan. F. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah, peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya Prasasti Canggal, Ciaruten, Talang Tua, dan Kota Kapur. G. Kitab adalah karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isinya tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi disebut kakawin. Kitab peninggalannya antara lain Kakawin Baratayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Sutasoma karya Empu Prapanca.